Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita mulai belajar kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala muallif hafizahullahu ta'ala. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah bahas naber. Naber itu penekanan ya. Penekanan tujuannya apa? Untuk membedakan bahwa huruf itu ada tasdidnya atau huruf itu terbaca ya. Kalau tidak dinaber itu nanti akan seakan-akan tidak ada huruf tersebut. Ya, makanya penting sekali naber atau penekanan. Ya, itu ada 5 tempat kemarin. Ya, yang pertama ada waqaf pada huruf bertasdid. Ya, mustaqir, kironya bertasdid. Ya, maka harus ditekan. Ya, dikecualikan pada apa? Dikecualikan pada guna ya, nun atau mim yang bertasdid, atau yang satunya lagi pada huruf qalqalah yang di akhir yang bertasdid. Karena guna dan huruf qalqalah itu tidak ditekan, tapi memang mereka ada kekhususan sendiri. Kalau guna ada ditahan dulu ya. Kalau qalqalah pasti nanti ada pantulan ya. Al-haqqo. Jadi sudah tidak perlu ditekan karena memang sudah ada pantulan qalqalah. Jadi sudah jelas. Terus yang kedua ada pada wawu dan ya bertasdid. Nah, ini harus dibedakan ya antara idgham biguna ataupun hanya sekedar bertasdid saja. Nah, karena yang salah-salahan ketika hanya bertasdid saja tapi dia didengungkan. Gitu. Contoh kalau di sini misal sayyarah. Jangan sampai dibaca sayyarah. Tapi masuk tekan keluar sayyarah. Huyitum, bukan huyitum. Itu ini biasanya salah di huyitum. Apalagi di mushaf Indonesia biasanya ada tasdidnya. Nah, kadang bacanya didengungkan. Nah, ini salah. Yang penting itu ditekan saja. Huyitum. Terus yang ketiga, tadi yang pertama di waqaf di akhir ya, huruf akhir. Yang kedua di wawu dan ya bertasdid. Terus ada tekanan di situ, bukan tekanan dari atasan ya, tapi tekanan bacaan. Tekanan dari atasan itu memang buat korporat saja. Terus yang ketiga beralih dari huruf mat ke huruf yang bertasdid. Nah, ini mat apa namanya? Tadi Anda udah nyebutin. Mat mutsaqal. Ya. Mat apa? Alim mutsaqal. Lazim. Mutsaqal harfi atau kalimi? Harfi. Nah, kalimi. Harfi juga sebenarnya, cuma kalau sini karena yang ada huruf ini kalimatnya kalimi. Ya, mat lazim, mutsaqal, kalimi. Nah, itu harus ada penekanan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bacanya 6 harokat dulu.
baru tekan Tekan. ya. Ini latih sabar. Latihnya kalau misal mau latihan mad lazim ini di surat ini Al-Mujadalah awal juz 29. Ya, ada banyak itu. Juz 28 astagfirullah. Ya, ngetes aja ngetes. Iya. Terus yang keempat itu ada alif bukan, yang keempat di hamzah. Ya, hamzah ketika waqaf. Nah, baik itu dia menjadi mad arid disukun atau menjadi mad lain. Ya. Atau kemarin yang sudah kita pelajari ketika ada gabungan. Nah, ini ketika ada gabungan itu jadi mad wajib juga, mad wajib mutasil. Ini mad wajib mutasil bergabung dengan mad arid disukun. Nah, tuh. Kan? Jadi ini bacanya bisa sampai 6 ya, karena ada gabung sama mad arid li sukun seperti itu. Ada tekan situ. Kalau kita itu seakan-akan nggak ada hamzahnya ya, nggak boleh lepas gitu, harus ada tekanan. Terus yang kelima, ketika ada alif atau wawu tasniyah, alif tasniyah atau wawu jamak ya. Apa itu alif tasniyah? Itu alif yang menunjukkan angka 2, bilangan 2 pelaku ya. Contoh di situ di Al-A'raf ayat 22, zaqo. Kalau misal zaqo biasa nggak ada alifnya, itu 1 orang. Tapi kalau zaqo itu 2 orang. Nah, ketika menunjukkan 2 orang tapi ketemu langsung dengan hamzah wasol, kan nggak kebaca alifnya. Jadi gimana biar bedakan? Ditekan situ zaqosh di konya zaqosh syajar. Nah, ada tekanan di qafnya. Nah, gitu ya. Zaqosh syajar. Oke, itu kurang lebih ya pembahasan nabar. Kita review yang kemarin. Nah, karena nabar ini penting sekali. Kalau huruf tidak ditekan, padahal dia harusnya bertasdid, tidak ditekan misal ya, atau yang hamzah itu tidak ditekan, maka seakan-akan dia tidak ada tasdidnya. Otomatis kalau nggak ada tasdidnya itu berarti 1 huruf berarti. Tasdid kan itu menunjukkan 2 huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah gitu, jadi digabung, jadi tasdid. Ya, oke. Berbeda dengan. Kalau sekarang kita lanjutkan pada yang berikutnya, kata-kata Al-Quran yang memiliki bentuk tersendiri dalam riwayat hafaz. Oke, silakan. Sekarang berarti kita belajar riwayat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Al-Quran yang memiliki bentuk tersendiri dalam riwayat hafaz. Hukum syad pada waya besut, dan kata-kata semisal. Ada 2 fiil dalam bahasa Arab, basyad dan saytor, di mana sebagian orang Arab menebalkan sin pada kedua fiil ini karena berdekatan dengan ta, istilah itba, lalu mengatakan balsad dan saytor. Sesuai dialek kabilah-kabilah ini, ada 4 kata ditulis dengan shad di dalam mushaf, dengan qari meriwayatkannya dengan sin sesuai aslinya. Sebagian lain dengan shad mengikuti tulisan mushaf dan untuk menyesuaikan dialek kabilah tersebut. Pendapat Hafs dari Hashim dari jalur Saitibiyah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah
ayat 245, wa yabsud, dan bustah Bastoh. bastah dalam surat Al-Alaf ayat 69. Menurut riwayat Hafiz dibaca sin saja. Oke, ini yang pertama. 2. Firman Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 37. Al-Musayyitirun Ya. dibaca dengan shad dan sin, Hmm. namun dibaca dengan shad lebih masyhur. Musai berarti ya. Musaytir. Firman Allah 3. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasiyah ayat 22. Bimusaytir. Ya. Dibaca shad saja. Oke, Hukum. sampai sini dulu. Oke. Nah, sekarang jadi tentang riwayat nih. Ya, jadi memang kalau di Arab itu ada dialek kalau bahasa kita berarti apa? Bahasa logat ya. Ada yang logat Sunda, ada yang Jawa Tengah bagi dua kan. Jawa Tengah bagi dua, ada yang ngapak, ada yang Jawa biasa tuh daerah Solo Jogja, terus kemudian daerah Jawa Timur, Medan, pokoknya ternyata memang di Arab pun seperti itu ya, ada tiap kabilah ada dialeknya. Seperti ketika membaca ghain, qaf jadi g, ghain, bakor jadi bagor, nah gitu. Baca jim juga pakai g ya. Tapi nggak tahu di sana ada nggak yang baca jim bacanya za gitu kan. Oke, terus nah jadi di sini seperti pengucapan sod dan sin. Nah, karena biasanya ada sebab juga ya, karena yang pertama tadi disebutkan di sini ya, karena dekat dengan to. Kalau kita belajar bahasa Arab itu biasanya nanti ketika ada tadinya sin nih dekat dengan to, bisa membacanya jadi sod. Nah, kayak gitu. Ya di sini nih makanya dijelaskan ada sebab dekat dengan to setelahnya kayak gitu. Ini kalau di penulisan mushaf ini pasti ada begini. Iya. Dan ini kalau kita baca shad sama sin, iya sesuai yang di sini nih. Nah, jadi masalah. Nah, makanya ini ada 3 nih. Ada 3, yang pertama dibaca sin saja, yang kedua dibaca sin atau shad, tapi ada yang lebih kuat bacanya. Terus kemudian yang ketiga baca shad saja. Nah, kalau di firman Allah ini di surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf ya, Al-Baqarah 245 dan Al-A'raf 69 itu bacanya sin ya. Tuh di riwayat kita nih, di riwayat Hafiz. Apa sih Hafiz Asim Syatibiyah itu apa sih? Ada bawa pensil barangkali biar bisa dicatat ini. Ya. Kalau Hafiz itu muridnya Asim. Oke. Apa Hafiz siapa? Hafiz? Muridnya Hashim. Ya, jadi Hafiz itu muridnya Asim. Nah, dari jalur Syatibiyah. Syatibiyah itu apa? Syatibiyah itu sebutan buat Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu ke bawah lagi nanti. Ya, Imam Asy-Syatibi itu penulis kitab yang meriwayatkan salah satunya dari Hafiz dari Asim. Jadi Syatibiyah itu Imam Asy-Syatibi, tapi ini jauh, bukan jadi Hafiz punya murid sampai Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi nanti punya murid lagi sampai kita. Kayak gitu. Nah, kalau Syekh Ahmad yang di pusat, nah, beliau sudah punya riwayat Syatibiyah. Jadi beliau itu qiraat asyarahnya sugro.
tapi beliau sedang belajar qiraat asyarah kubro. Apa itu bedanya? Kalau sugro itu Syatibiyah ini memuat 7 qiraat, 7 bacaan imam, wah, ya, plus 3 dari kitab yang lain. Nah, itu jadi total 7 tambah 3 10. Nah, ini disebut qiraat sugro. Nah, kalau nanti ada misal ada bacaan thayyibah dari jalur thayyibah. Nah, nanti di akhir ada tuh. Ya, nah, itu berarti kitab 10 qiraat dalam satu kitab kayak gitu. Itu berupa syair. Wah, itu banyak sekali. Ya, kita kalau misal belajar itu, wah, kelihatannya kalau sekarang nih kita belajar itu, wah, akan terasa kesulitan sekali. Nah, karena kita tajwid aja belum selesai nih. Nah, gitu. Ini luar biasa. Emang ilmu Al-Quran itu nggak akan ada habisnya. Ya, sampai sekarang pun masih digali-gali terus. Iya, gitu. Nah, kadang satu ayat pun akan digali banyak sekali maknanya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang pertama dibaca sin saja ya. Jadi ketika membaca wayab suto, nah, sin yang dibaca ya, dan bastoh. Nah, ini memang ketika ada tipis dan tebal bersandingan, ya, harus diperjelas tuh. Nah, ini yang di atas ada huruf sin, ini dibaca sin kalau dalam riwayat kita. Kalau di sini tadi apa? Sama. Apa? Sin di atasnya. Nah, itu yang lebih utama dibaca sinnya. Kita dalam riwayat kita bastoh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua boleh dibaca sin, boleh dibaca sod. Nah, tapi kalau sinnya di bawah. Kalau di riwayat kita, di riwayat Hafaz itu berarti sod yang lebih masyhur. Penulisannya apa? Huruf sinnya ada di bawah. Jadi yang lebih disarankan dibaca itu yang di atas, gitu ya. Nah, di ini dikata apa? Al-musaytir. Al-musaytir. Ya. Al-musaytirun. Oke. Kalau sin berarti itu harus dibaca tipis. Musai. Itu bedakan cara penebalannya. Terus yang ketiga bimusaitir. Kalau ini short saja, bimusaitir. Nah, kan sama katanya kan, al-musaitirun dan bimusaitir sama-sama musaitir. Makanya yang ketiga ini dibaca short saja. Oke, selanjutnya hukum Allah. Alif lam mim. Dalam surat Al-Imran ketika Allah alif lam mim disambung, ada 2 huruf sukun tertentu. Mim pertama, mim huruf hijaiyah, sementara yang kedua adalah lam pertama dari lafzul jalalah. Aslinya seperti ini, alif lam mim Allah. Untuk menghindari pertemuan dua sukun ketika memberi harakat fathah pada mim, sehingga menjadi alif lam mim Allah. Ya, itu ketika baca ini juga harus ini ya. Lamnya panjangin 6 harokat. Alif lam lam yang panjang juga ya. Lam sama alif mim. Lam mim Allah. Dalam keadaan ini ada 2 cara yang dibolehkan untuk membaca ya mad sebelum mim. Satu, memanjangkan ya seukuran 6 harakat sebagai mad lazim tanpa menganggap harakat setelahnya sebagai arid. Contoh, alif lam
Allah. Yang pertama 6 harokat, terus yang kedua 6 harokat. Lanjut. 2. Memendekkan ya seukuran 2 harakat karena hilangnya sebab yang mewajibkan mad. Oke. Hilangnya sebab yang mewajibkan mad karena ada harokat, jadi bacanya 2. Berarti pertama boleh baca 6, kedua boleh baca 2. Oh, alif lam mim. Kalau lamnya tetap 6. Oh, alif lam mim. Alif lam Ya. mim Allah. Mim Allah. Mim Bukan Allah. mim Allah tapi mim Allah. Oh, langsung ya. Mim Allah. Alif lam mim Nah, Allah. perhatikan. Alif Lam mim Allah. Hukum ta'manna Ya. dalam surat Yusuf. Kata ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 11. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Aslinya ta'manuna. Yaitu fi'il mudhari marfu. Ketiga, huruf gunnah berharakat secara berturut-turut tentu memberatkan saat dibaca. Keberatan ini dapat dihindari melalui salah satu di antara kedua cara. 1. Raum, yaitu dengan menetapkan dhammah nun pertama sedikit merendahkan suaranya dan lebih cepat jika dibanding dengan huruf-huruf terdekatnya. Contoh, ta'manna. Nah, ini raum ya. Jadi Raum. menetapkan dhammah pada nun pertama. Ta'manna. Jadi ta'manna. Jadi baca dhammah. Ya, tapi dengan ini apa namanya? Merendahkan suara. Jadi bacanya cepat. Ta'manuna. Iya. Iya. Manuna. Iya. Itu bukan ta'manuna, bukan secara jelas. Begini ya. Hah? Ada di mushaf begini. Ya, ini cara membacanya ada 2 itu. Yang pertama raum, yang kedua ismam. Nah, kalau raum itu baca dengan dhammah, tapi dhammahnya itu tidak dengan jelas. Kalau jelas kan ta'manuna. Tapi ini lebih cepat dan suaranya rendah. Ta'manuna. Ta'manuna. Nah, ta'manuna. Manu. Ta'manuna. Nuna. Nah, Ta'manuna. Nuna. Ta'manuna. Oke. Ta'manuna. Ya. 2. Isimam, yaitu mensukun apa? Ismam, yaitu mensukun nun pertama dengan mengidamkannya pada kedua sukun. Dengan menggabungkan, memonyongkan 2 bibir tanpa bersuara sesaat setelah mulai mengucapkan nun yang diidghamkan disertai guna yang dipanjangkan. Catatan, ulama tulisan membuat tanda lingkaran penuh atau bentuk tertentu wajib sebelum nun dari kata ta'amannuna. Oke. Untuk menunjukkan isyam. Contoh, ta'mannuna. Nah, Ta'mannanu. kalau ismam gimana? Kalau ismam itu isyarat bibir ya. Oh, ta'mannuna. Ta'manna. Gini, ta'manna. Ada dengung di situ. Ta'manna. Ismam dulu. Kalau tadi kan raum. Cara baca raum. Ta'manna. Kalau yang satunya lagi ta'manna. Jadi ada oke, terus
Ditahan dikit lagi. Ta'manna. Jadi isyarat memonyongkan bibir. Ta'manna. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Sip. Allah berikan istiqomahan. Amin. Ada pertanyaan? Seperti Biasa biasa. tidak ada. Ya, ada. Oke, kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran.